Mada Rohani adalah salah satu puisi yang luar biasa yang ditulis oleh Yohanes Salib yang menggambarkan perjalanan hidup rohaninya. Setelah dia mengalami ekstase atau pengalaman akan Allah ya, di penjara Toledo itu, beberapa lama kemudian dia mengungkapkan pengalamannya itu ke dalam puisi, yaitu puisi Mada Rohani. Nah, baiklah, sekarang kita akan mencoba mencicipi 2 atau 3 bait puisi tersebut ya, yang dimulai dengan bait pertama seperti ini. Di mana kau sembunyi, kekasih? Kau tinggalkan aku merintih. Bagai kijang engkau pergi melarikan diri. Kau tinggalkan aku terluka. Aku mencari-cari engkau sambil memanggil-manggil namamu. Namun engkau telah pergi. Puisi ini dibuka dengan kisah 2 kekasih yang di mana sang kekasih perempuan itu menemukan dirinya ditinggalkan sendirian oleh kekasihnya. Kalau kita lihat dari kata-kata atau dari waktu yang digunakan dalam puisi ini, semua dipakai waktu lampau. Artinya kisah cinta ini tidak berawal di sini. Sudah dimulai sebelumnya, tetapi seperti dibuka di tengah begitu ya. Jadi perempuan ini seperti terbangun dari tidurnya dan melihat ke sekelilingnya dia ditinggalkan sendirian oleh sang kekasihnya. Arti rohani dari puisi ini ialah bahwa rupanya perjalanan rohani itu menurut Yohanes Salib kurang lebih seperti itu. Dia mengalami seperti ditinggalkan Allah sendirian. Dia melihat ke sekelilingnya di mana Allah itu, tapi dia tidak menemukan. Nah, maka berangkat dari bait pertama ini nanti kalau kita baca bait-bait selanjutnya ialah pencarian sang kekasih itu akan kekasihnya. Dengan usahanya sendiri, dengan tenaganya dia ingin berjumpa dengan sang kekasih itu. Ya, rupanya perjalanan rohani itu digambarkan oleh Yohanes Salib itu seperti kisah cinta. Kisah percintaan antara manusia atau jiwa itu dengan Tuhan itu sendiri. Nah, dalam pembahasan sedikit tentang malam gelap sebelumnya, saya menjelaskan bahwa supaya bisa kembali bersatu manusia itu dengan Allah, dia perlu dimurnikan, disucikan, diubah, ditransformasi. Nah, bait-bait ini dari bait pertama sampai pada bait 11 nanti merupakan kisah bagaimana jiwa itu ditransformasi, diubah, bagaimana jiwa itu mengalami malam gelap, mengalami malam-malam gelap itu. Di mana atau kapan dia berjumpa dengan Allah, jiwa itu nanti setelah dia berjuang, berusaha mati-matian dengan mati raga, dengan segala macam usaha latihan rohani dan sebagainya, dia seperti mengalami kelelahan, tetapi pada saat tertentu. Nah, yang di dalam puisi ini, di dalam bait 12, dia seperti menemukan Allah itu. Di mana dia temukan? Akan saya bacakan bait 12, dia menuliskan begini. Oh kristal nan jernih, betapa kau bentuk dalam sekejap. Bayang-bayang wajahmu seperti perak di mataku. Terukir matamu yang penuh cinta di dalam jiwaku yang mendamba. Kalau tadi jiwa itu atau Yohanes Salib itu mencari Allah itu di luar dirinya, tapi pada akhirnya dia menemukan bahwa Allah itu ada di dalam dirinya, ada di dalam hatinya. Dia menemukan ternyata Tuhan yang saya cari-cari itu tinggal di dalam hatiku. Rupanya pencarian akan Allah itu
setelah berjuang mencari di luar diri, Yohanes menemukan tidak perlu mencari di luar, melainkan di dalam diri sendiri. Nah, setelah berjumpa dengan Allah di dalam dirinya, di dalam hatinya itu, apa yang terjadi? Kalau dalam bahasa percintaan di abadnya Yohanes Salib ini, inilah yang disebut dengan pertunangan rohani. Dalam pertunangan rohani yang dijelaskan oleh Yohanes Salib itu, makna rohaninya ialah bahwa jiwa atau diri manusia itu sudah mengalami banyak perubahan, banyak transformasi. Yang tadi ada banyak keinginan atau hasrat yang tidak teratur, kemampuan intelektual, kehendak yang selalu ingin pergi meninggalkan Allah. Sekarang melalui pemurnian atau malam gelap itu dan melalui bantuan Allah sendiri, sekarang semakin tenang, semakin teratur, dan jiwa itu menurut Yohanes Salib dalam penjelasannya menjadi semakin mampu mencintai, semakin mampu mengasihi. Nah, kemudian nanti pada bait yang ke-22, ya, disitulah terjadi perkawinan rohani atau persatuan antara jiwa dengan Allah. Saya bacakan bait yang ke-22, katanya, Sang Permaisuri telah masuk ke taman indah yang dirindu, dan hasratnya diam. Dia terbaring dalam pelukan hangat sang kekasih. Barangkali kita bertanya-tanya, waduh, puisi Yohanes Salib ini kok nampaknya sangat romantis, sangat erotis juga begitu ya. Tetapi rupanya perkawinan rohani itu atau perjalanan hidup rohani itu dia gambarkan seperti itu dengan model percintaan itu. Nah, di sini jiwa telah mengalami persatuan dengan Allah, yang artinya bahwa cacat, celah, dan kekurangan-kekurangan diri atau jiwa itu sudah diubah, ditransformasi oleh Allah, dan nanti kehendaknya sudah mempunyai kemampuan seperti kehendak Allah sendiri. Kemampuannya untuk mencintai seperti Kristus sendiri yang mencintai. Nah, apa yang terjadi selanjutnya setelah persatuan dengan Allah ini? Yohanes Salib menuliskan dalam bait yang ke-28 puisinya ini bahwa jiwa yang telah bersatu dengan Allah itu nanti pekerjaannya hanyalah untuk mencinta. Ini sungguh luar biasa perjalanan hidup yang dimiliki dan juga dibagikan oleh Yohanes Salib ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pengalaman seperti ini hanya dialami oleh Yohanes Salib sendiri? Bagaimana dengan kita yang hidup di abad ke-21 ini, terutama barangkali Bapak Ibu, umat awam, orang biasa, apakah mampu juga mengalami hal seperti ini? Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ini pengalaman khas, unik dari Santo Yohanes Salib. Tentu tidak menutup kemungkinan bahwa pengalaman-pengalaman mistik yang serupa dialami oleh banyak orang juga, tetapi kadang-kadang tidak diungkapkan atau tidak dituliskan, tidak dibagikan seperti itu. Jadi menurut saya model hidup rohani, perjalanan hidup rohani yang dimiliki dan juga digagas oleh Yohanes Salib ini sangat juga bisa diterapkan untuk siapa saja yang mau lebih dekat dengan Tuhan, yang mau mencari Tuhan. Ya, perjalanan mencari Tuhan dengan kekuatan, dengan latihan rohani, dengan doa, dengan berbagai macam askese barangkali. Tapi rupanya Tuhan sendirilah nanti yang memberikan rahmatnya sehingga orang sampai pada pemurnian dan sampai pada persatuan dengan Dia. Dengan kata lain, model hidup rohani ini sangat bisa dipraktekkan juga untuk di masa kita sekarang ini.